Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Teruslah mengalir di
hidupku. Teruslah mengalir urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus di hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya akan kuasa yang Kau berikan padaku. Sepanjang umur hidupku Tuhan, ku kan berikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Ku kan berikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku kan terus menyanyikan kedahsyatan-Mu, kebaikan-Mu. Ku kan nyanyikan kasih setia-Mu Tuhan, yang nyata bagi hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhanku, Bapakku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berseru kepadamu Tuhan, ku kan berseru kepadamu Yesus. Ku kan terus bernyanyi menaikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Inilah persembahan kami kepadamu Yesus. Inilah nyanyian kami kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita. Dengan iman percaya kita, dengan hati yang bersungguh-sungguh, sama-sama kita nyanyikan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain
hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Apa kabar saudara semuanya? Saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan, baik, sehat, dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau renungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan itu bukan hanya ayat-ayat yang menina bubukkan kita, pleasing to our ears, menyenangkan telinga kita, tapi firman Tuhan itu juga mendidik kita semua. Ya. Pagi hari ini kita buka dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara, ayat yang kita baca dari ayat yang pertama dari surat Yakobus ini sungguh ayat yang membuka mata kita. Ya. Kalau kita belajar dari keadaan yang terjadi pada saat itu, orang-orang Israel atau bangsa Yahudi yang ada di Yudea melakukan banyak sekali pemberontakan terhadap kerajaan Romawi. Ya, dengan sebuah pretense atau dengan sebuah argumen, dengan sebuah dasar bahwa kami ini mempertahankan kepercayaan kami. Kami ingin mempertahankan jalan hidup kami. Ya. Dan bahkan
di antara orang-orang Yahudi sendiri saling bertengkar satu sama lain. Ya. Bahkan bukan hanya bertengkar, tapi terjadi pembantaian, terjadi penindasan. Ya. Bahkan di beberapa provinsi, orang Yahudi itu banyak membunuh orang-orang yang warga sipil, orang-orang yang tidak berdosa. Dan kemudian membawa kehancuran bagi bangsa mereka sendiri. Ya. Nah, ternyata peperangan yang demikian ini, saudara, perjuangan yang mengatasnamakan agama ini, ya, ternyata ditunggangi oleh spirit of covetousness and zeal. Roh, ya roh duniawi tentunya, kepemilikan, ya, atau berusaha membela agamanya. Berusaha untuk mempertobatkan orang-orang yang belum, menurut mereka, belum percaya. Dan menghancurkan berhala mereka. Tapi di sini diingatkan, kelihatannya yang dilakukan menurut mereka benar. Tapi datangnya dari hawa nafsu, bukan dari Roh Kudus. Kita semua mesti belajar untuk berhati-hati. Yesus tidak pernah berkata, belalah aku, belalah agamamu. Yesus tidak pernah berkata, berdiri atas namaku, kalau ada yang menginjak-injak Alkitab, marah, hancurkan lawan. Tidak ada. Kalau saudara melihat sejarah ke belakang, perang itu selalu diawali dengan apa? Hawa nafsu. Kecuali perang-perang yang tercatat di Alkitab yang kita tahu, Tuhan yang memerintahkan. Bukan karena hawa nafsu, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tapi di luar itu, semuanya selalu berdasarkan hawa nafsu. Ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu, ya. Bangsa Yahudi pengen, ini semua harus bertobat, ya. Tapi pakai hawa nafsu. Kelihatannya yang diingini betul, tapi hawa nafsu yang mendasari. Bukan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita belajar bahwa kadang-kadang kita ini merasa benar, padahal tidak benar. Ya, seperti ini. Ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa? Kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Sudah melakukan yang salah, menganggap dirinya benar atau pembenaran, ya, ternyata tidak tercapai juga. Lalu setelah itu bertengkar, berkelahi, tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena satu hal yang lupa dilakukan, yang Tuhan perintahkan. Karena kamu tidak berdoa. Masalahnya kita bisa lihat lagi, the underlying issue, masalah yang mendasar dalam kasus ini. Kembali lagi, bangsa Israel, orang Yahudi, khususnya Yudea saat itu, ya, Bani Yehuda juga, kita semua tahu, pengen banyak orang yang mengikut Kristus. Dan juga di sampingnya itu melawan Roma, kerajaan Romawi. Karena merasa praktek ibadah mereka dibatasi. Tapi mereka tidak berdoa. Mereka lebih merasa pakai kekuatan kita sendiri saja. Di mana ada kisah di Alkitab yang menulis bahwa kalau kita berjuang sendiri, tanpa berdoa, kita bisa berkemenangan. Tidak ada. Dari ayat ini kita belajar. Manusia mau pakai kekuatannya sendiri, akalnya seperti apapun. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak minta pimpinan Roh Kudus. Kelihatannya yang kita lakukan baik, kelihatannya yang kita lakukan berdampak. Tapi apa? Ternyata hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita.
Oh jangan salah, hawa nafsu itu bukan cuma dosa-dosa yang berat-berat yang kita tahu. Self pride walaupun sedikit-sedikit itu juga hawa nafsu. Wow, aku bisa melakukan ini. Aku berhasil membuat ini. Aku berhasil dengan koneksiku begini. Tapi tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Lah ini sisi yang lain. Tadi tidak berdoa karena pakai hawa nafsu. Yang ini berdoa tapi tidak menerima jawaban doa, tidak menerima apa-apa. Tidak menerima pertanda atau konfirmasi. Kenapa? Karena salah berdoa. Yang tadi tidak berdoa, yang ini berdoa tapi salah berdoa. Kenapa? Karena kembali lagi yang diminta itu untuk memenuhi hawa nafsunya lagi. Nah ini dia. Kita mesti berhati-hati. Saudara, baru beberapa hari yang lalu saya merenung, saudara. Ketika saya kecil, kalau saya ulang tahun, di pikiran saya itu yang ada kado apa yang saya inginkan untuk diri saya, yang membuat saya senang. Usia semakin bertambah. Dan sekarang di tahun ini, ya belum tua-tua banget saudara, tapi juga sudah tidak muda lagi. Tahun ini di usia yang ke-35, saya tidak lagi berdoa, Tuhan, ini keinginan saya untuk memuaskan hawa nafsu saya. Saya ulang tahun minta ini, enggak. Tapi setiap kali mendekati hari ulang tahun saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, aku enggak minta untuk diriku. Aku berdoa, kalau boleh di hari ulang tahunku berdoa untuk orang ini. Untuk orang ini supaya begini dan seterusnya. Aku berdoa. I pray, I know, I believe that my wish will come true. Tidak seperti anak kecil lagi yang berdoa, minta mobil-mobilan. Minta PlayStation, sudah bukan umurnya lagi. Tapi ketika ulang tahun saya berdoa, Tuhan, saya ingat tahun 2024, menjelang hari ulang tahun saya tiba-tiba sound system di gereja mengalami kendala, H-2 hari Minggu. Ya. Kebetulan waktu itu ulang tahun saya juga di hari Minggu. Dan saya cuma datang kepada Tuhan, saya ulang tahun ini tidak minta banyak. Minta supaya nanti hari Minggu kebaktian jemaat bisa menikmati kebaktian dengan sarana prasarana yang maksimal, yang baik. Kelihatannya permintaannya nggak mungkin. Tapi Tuhan kalau atur. Hari Sabtu malam bantuan tiba dari Jakarta dan Jawa Tengah. Sabtu malam set up. Sampai tanggal 29 September tahun lalu, pukul 00.00 ya, itu sudah di hari Minggu, semuanya terpasang dengan baik dan semuanya lancar. Dan saya bilang dalam hati, Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kado yang luar biasa, bukan untuk saya, untuk jemaat. Dan saya senang sekali. Senangnya melebihi dapat kado ulang tahun fisikal yang bisa saya terima dan seterusnya. Senang sekali. Ketika kita berdoa, biarlah bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi berdoa, meskipun itu untuk memenuhkan kebutuhan kita, tapi minta kita dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang berkuasa, roh yang tahu harus memimpin kita kemana, bagaimana, selanjutnya apa. Dia roh yang dahsyat. Pagi hari ini, kita dapat pelajaran berharga.
Mungkin di satu sisi kelihatannya maksud kita baik, tapi tidak dilandasi didasari dengan doa. Salah. Di sisi yang lain berdoa, tapi tetap untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu juga bisa berisi pembalasan dendam. Hawa nafsu itu juga bisa berisi penindasan orang lain. Sama saja. Tapi kita belajar hari ini bahwa kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Bahwa kita ini orang-orang yang sudah ditahirkan. Kita ini orang-orang yang harus tunduk pada Tuhan. Coba kalau saudara ingat Yakobus di pasal yang sama, pasal 4. Yakobus pasal 4, tapi kita turun di ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Dikatakan apa? Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya. Kita merendahkan diri justru ditinggikan oleh Tuhan. Ketika kita meninggikan diri akan direndahkan. Jadi saudara, pagi hari ini kita belajar. Mari mengenai berdoa ini. Jangan sampai kita salah berdoa. Salah berdoa itu bisa dua hal. Satu, tidak berdoa. Yang kedua, berdoa tapi tetap untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi mari kita berdoa dengan tuntunan Roh Kudus. Supaya memang kita mungkin punya keinginan. Tapi bukan itu yang kita jadikan dasar doa kita. Melainkan doa kita adalah doa berpasrah diri. Doa merendahkan diri, merendahkan hati. Mempercayai kuasa. Walaupun kita belum melihat apa-apa, tapi mempercayai Tuhan akan buka jalan. Roh Kudus akan menuntun. Niscaya kita semua akan jadi orang-orang yang hidupnya lego. Legowo lan lego. Hati kita lega, kita jadi orang yang legowo, tidak sedikit-sedikit sensitif, ya. Saya percaya, saya berdoa, kita terus mau belajar firman Tuhan, ya. Sehingga ketika kita berdoa, tidak disangkut pautkan dengan hawa nafsu kita, tapi doa kita tulus, connected, terhubung, berintim dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Dan biar sepanjang hari ini, kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Kau buat berhasil. Kami berdoa dengan segenap hati kami, sungguh-sungguh. Roh Kudus memimpin kami, bukan dengan hawa nafsu kami, tapi dengan tuntunan Roh Kudus saja. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.